Sesaat sebelum koplokan Kuma mendarat dengan mulus di mukanya, Saturn menyempatkan diri untuk berkoar-koar di depan semua pendukungnya bahwa beberapa hari setelah Kuma dibawa kabur dari Marijoa, dia sudah menekan tombol self-destruction. Makanya Saturn terlihat sangat shock begitu melihat Kuma masih hidup dan malahan tiba-tiba muncul di Egghead Island lalu menyerangnya. Sekarang jadi jelas kenapa Kuma yang seharusnya bisa diperintahkan untuk melawan dan menangkap para komandan pasukan revolusi yang menyusup ke Marijoa, bisa dengan mudah diculik dan dibawa kabur dari sana. Ternyata sejak awal Gorosei Saturn memang sudah berencana menjadikan bom bunuh diri yang terinstal di tubuh Kuma sebagai kuda Troya untuk menghancurkan markas besar pasukan revolusi berikut para anggota eksekutifnya sekaligus. Untungnya keajaiban masih melindungi Dragon dan para penghuni Kamabaka Queendom. Nah, mendengar pengakuannya Saturn itu, Vegapunk, Sanji, dan Franky yang masih belum bisa bergerak terlihat lebih shock lagi. Kelihatannya Franky dan Sanji benar-benar tidak menyangka ada orang yang sudah bau tanah seperti itu tapi wataknya masih bengis dan kejam. Sementara Vegapunk, shocknya kelihatannya lebih karena mengetahui kalau fitur self-destruction yang dia pasang di tubuh Kuma benar-benar diaktifkan oleh Saturn. Sesudah Saturn mengakui perbuatannya, koplokan Kuma pun dilanjutkan. Bogem mentah Kuma yang begitu besar itu mendarat cantik di mukanya Saturn hingga membuat muka si Gorosei kocrot dan tubuhnya terpental belasan meter ke belakang hingga menabrak dan merobohkan gedung-gedung futuristik di belakangnya yang ternyata gedung asli, bukan hologram. Bisa dibilang ini adalah versi upgrade dari insiden di rumah lelang di Kepulauan Shabaudi. Pukulannya lebih mantap dan yang dikoplok derajatnya lebih tinggi. Mungkin dalam hal ini, Kuma adalah orang pertama sejak 800 tahunan yang lalu yang berani mengoplok seorang Gorosei. Nah, sekarang giliran para petinggi angkatan laut yang dibuat shock karena melihat junjungan mereka dikoplok parah oleh seorang mantan budak hingga terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan gedung bertingkat. Mereka pun langsung menyuruh para anak buah mereka untuk bergegas ke TKP guna memberi P3K karena khawatir dengan kondisi kesehatan beliaunya. Para petinggi angkatan laut ini sepertinya lupa mereka yang jabatannya di bawah komodor tidak diizinkan untuk melihat langsung sang Gorosei. Dengan kata lain, para marinir yang diarahkan oleh si pemimpin bertopi dan berjubah ini hanya disuruh untuk setor nyawa saja. Sementara itu, setelah mengoplok Gorosei, Kuma terlihat bertingkah aneh. Ada bunyi bip-bip yang keluar dari tubuhnya dan dia terlihat mulai kurang aktif lagi. Sanji, Franky, dan Atlas yang kini sudah bisa bergerak lagi segera berlari ke arahnya dan berencana membawa Bonnie kabur dari TKP sesegera mungkin. Vegapunk sendiri terlihat masih terduduk lemas memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Kuma. Dalam hal ini, ada dua versi terjemahan manga yang sudah saya baca. Versi yang pertama menyebutkan bahwa Vegapunk bingung kenapa tombol self-destruction-nya Kuma bisa tidak berfungsi. Sementara versi yang satunya menyebutkan bahwa Vegapunk sebenarnya tidak benar-benar memasang fitur bom bunuh diri di tubuh Kuma seperti instruksinya Gorosei Saturn. Vegapunk sengaja mengganti fitur self-destruction dengan fitur shutdown. Itulah alasan sebenarnya kenapa Kuma tidak meledak di markas pasukan revolusi meskipun tombol self-destruction-nya sudah ditekan oleh Gorosei Saturn. Meski begitu, Vegapunk masih tetap bingung karena seharusnya jika tombol tersebut ditekan, seluruh jaringan tubuh Kuma akan langsung berhenti bekerja. Jangankan menerima perintah lagi, menggerakkan jarinya pun Kuma seharusnya sudah tidak mampu. Makanya Vegapunk benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang sudah dia saksikan itu. Hingga pada satu titik, Vegapunk mengambil kesimpulan bahwa bukan fitur shutdown-nya yang tidak berfungsi, melainkan tubuh Kuma yang bisa mengoverpowernya. Semua yang sudah Kuma lakukan sejauh ini benar-benar tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, termasuk bagaimana dia bisa bergerak melawan perintah dan bagaimana dia bisa mengetahui posisi Bonnie di Egghead Island. Selanjutnya, lagi-lagi Eiichiro Oda-san melempar sebuah misteri terkait keistimewaan ras Buccaneer yang menurut Vegapunk tidak hanya sebatas kekuatan fisiknya saja yang luar biasa, melainkan ada sesuatu yang lebih dari itu yang di masa lalu sangat dikagumi, tetapi di masa sekarang sudah terlupakan. Kira-kira, apakah itu? Mungkinkah yang ingin dikatakan oleh Vegapunk adalah ras Buccaneer memiliki lebih dari satu jiwa? Nah, di waktu yang sama, Admiral Kizaru terlihat sudah mulai bisa beraktivitas lagi dan dia terlihat sedikit ogah-ogahan untuk bangkit. Sementara para marinir yang sebelumnya ditugaskan untuk memborgol Luffy terlihat kebingungan karena Luffy tiba-tiba menghilang tanpa jejak sebelum mereka sempat menangkapnya. Akan tetapi, mereka tidak berani melapor karena takut kena santlap atasan mereka. Kecurigaan paling besar saya tentu saja Luffy disembunyikan di dalam Davy Jones locker-nya Karibo. Meskipun ada juga kemungkinan lain yang mungkin berkaitan dengan persiapan kebangkitan sang robot kuno raksasa. Tidak mustahil juga kan kalau tubuh Luffy ternyata saat ini sudah disumon ke dalam kokpit robot kuno raksasa, mirip-mirip seperti Power Rangers yang masuk ke ruang kendali Megazord-nya. Tapi apapun itu, ini tetaplah kabar baik. Karena Luffy belum sempat diborgol menggunakan Sea-Stone, dia jadi masih punya peluang besar untuk segera bangkit dan bertarung kembali dalam wujud Nikanya.
Nah, di saat Bonnie sedang bercengkerama dengan ayah sambungnya dari balik reruntuhan gedung, Gorosei Saturn kembali bangkit dan langsung menuntut penjelasan dari Vegapunk terkait apa yang sebenarnya terjadi. Vegapunk pun mengakui kalau dia bertanggung jawab penuh atas semuanya. Tetapi karena dia tidak menemukan kalimat penjelasan yang lebih ilmiah, Vegapunk justru menyuruh Saturn untuk menganggap semua yang telah terjadi itu sebagai bukti akan betapa hebatnya kekuatan cinta. Tiba-tiba saja kok saya merasa One Piece langsung berubah menjadi Mohabaten ya. Dan anehnya, Gorosei Saturn malah mengapresiasi kejujuran Vegapunk. Namun setelah satu tanduk dan satu tangannya yang sempat putus berhasil dipulihkan lagi, prioritas utama Saturn bukanlah menghukum Vegapunk terlebih dahulu, melainkan langsung mencoba menyerang Bartholomew Kuma yang posisinya kini sudah tidak bisa bergerak lagi. Untungnya Sanji yang sempat terkesima dengan kemampuan regenerasi Saturn, yang padahal dia sendiri sebenarnya juga memiliki kemampuan yang nyaris sama, langsung garcep menghalau serangannya Saturn itu dengan satu tendangan. Setelahnya, Franky yang merasa punya banyak sekali hutang budi kepada Kuma, ikut-ikutan kurang ajar kepada si orang tua dengan menembakkan laser beamnya hingga menembus tubuh Gorosei Saturn. Tapi menurut saya yang paling kurang ajar dan gak punya etik di chapter ini adalah Kizaru. Meski sudah bisa bergerak dan tahu kalau Franky akan menembakkan laser beam ke arah Saturn, Kizaru justru menyerang Franky setelah laser beamnya Franky itu ditembakkan. Lalu alih-alih melakukan one shot kill untuk menghukum anak muda kurang ajar itu, Kizaru justru meminta Franky dan Sanji untuk memperlihatkan sejauh mana perkembangan kekuatan mereka dibandingkan dengan 2 tahunan yang lalu saat mereka bentrok di Kepulauan Sabaudi. Naga-naganya sih, Kizaru sepertinya juga mau mengalihkan dukungannya ke pihak topi jerami. Dan jika dilihat dari tatapan penuh curiga yang diperlihatkan oleh si Gorosei Saturn, sepertinya si Gorosei juga sudah mulai mencium aroma pengkhianatan itu. Tanda-tandanya pun semakin diperjelas dalam percakapannya dengan Vegapunk di panel setelahnya. Sambil berdiri membelakangi Gorosei Saturn, Kizaru bilang, karena semua nama besar sudah berkumpul, sepertinya sekarang sudah waktunya untuk melakukan Buster Call. Lalu Vegapunk menimpalinya dengan mempertanyakan apakah Kizaru masih akan terus all in, meskipun melihat orang-orang yang dia sayangi sudah dibikin sedih dan menderita oleh junjungannya itu. Kizaru lalu berkata, sepertinya aku butuh kacamata yang lebih gelap, karena semuanya mulai terlihat tidak sedap dipandang. Meski terdengar sangat kejam, tetapi jika dilihat dari ekspresinya, saya curiga kalau Kizaru sebenarnya hanya mencari-cari alasan untuk menutupi air mata yang sudah memberontak ingin segera keluar dari kedua bola matanya. Entah karena dia tidak ingin melihat teman-temannya menderita lebih lama lagi, atau dia hanya tidak ingin ada orang yang melihatnya menangis, Kizaru kelihatan sekali memaksa Saturn untuk segera menginstruksikan Buster Call. Saturn sendiri yang sepertinya sudah termakan provokasi, hanya bisa mengiyakan masukan dari Kizaru. Bagi Saturn, sebuah pulau yang berisi ilmuwan yang berusaha mengungkap isi poneglyph, seorang penyintas dari sebuah ras hina yang seharusnya sudah lama punah, dan seorang bajak laut yang sudah membangkitkan sosok dewa kuno, memang terlalu berbahaya untuk dibiarkan eksis begitu saja. Operasi Buster Call terhadap Egghead Island resmi dilancarkan, meskipun banyak marinir tidak berdosa yang masih bertugas di pulau tersebut. Yang menarik adalah, ada satu karakter yang bakalan memecahkan rekor dunia jika berhasil selamat dari Buster Call ini. Dia adalah Nico Robin. Robin akan menjadi manusia pertama yang berhasil selamat dari 3 operasi Buster Call. Pertama, selamat dari Buster Call Ohara 20 tahunan yang lalu. Kedua, selamat dari Buster Call Enies Lobby 2 tahunan yang lalu. Dan yang ketiga, selamat dari Buster Call Egghead Island. Entah ini adalah sebuah keberuntungan atau justru kutukan Buster Call yang dibawa oleh Robin. Dan sebagai penutup, saya ingin menyoroti perintah Vegapunk kepada Atlas untuk membawa tubuh Kuma yang sudah tidak bisa bergerak lagi itu ke laboratorium atas. Bau-baunya sih masih ada peluang untuk bisa mengembalikan memori, kesadaran, dan kehidupan Kuma. Namun jika Buster Call benar-benar sudah dijalankan dan Egghead Island hancur, beserta seluruh laboratorium yang ada di dalamnya, termasuk juga Punk Record, akankah Vegapunk masih punya teknologi untuk melakukan operasi? Maka dari itu, saya yakin Buster Call kali ini akan gagal total. Karena meskipun yang diserang Buster Call hanya laboratorium bawah, tetapi jika pabrik awan terbang yang berbentuk botol ini hancur, dampaknya pasti juga akan merembet ke laboratorium atas. Jadi, entah karena intervensi dari robot kuno raksasa yang kembali bangkit, atau karena Luffy bisa mengubah seluruh daratan Egghead Island menjadi karet sehingga peluru-peluru meriam yang ditembakkan justru akan terpental dan berbalik meledakkan kapal-kapal perang angkatan laut, saya yakin 75% kalau Buster Call kali ini akan gagal total untuk pertama kalinya dalam sejarah. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1104 sudah sangat sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi, saya kasih rating 9 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.